Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami di pertemuan pertama ini dengan materi tentang mengapa finansial institusi khusus. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Valista Nabila, lalu ada Vini Manik, dan Niko Milala. Next. Untuk materi chapter 1 ini yang akan kita pelajari ada 4 poin, yaitu yang pertama ada keistimewaan lembaga keuangan, yang kedua aspek khusus lainnya, yang ketiga keistimewaan dan regulasi, yang keempat the changing dynamics of specialness. Next. Perkenalan mengenai lembaga keuangan. Next. Oke, mengapa finansial institusi khusus? Selama 90 tahun terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh. Awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, di mana mereka melakukan secara langsung atau tidak langsung semua layanan keuangan seperti perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Pada awal tahun 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut. Lalu pada tahun 1970-an dan 1800-an, industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan, seperti reksadana, dana perantara, dan lain-lain. Yang memisahkan fungsi layanan keuangan lebih jauh, di mana pas memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa sehingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Misalnya, JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial. Lalu JP Morgan Chase Bank, bank investasi, JP Morgan Securities yang juga menjual reksadana, dan perusahaan asuransi. JP Morgan Insurance Agency. Selama krisis keuangan 2008 hingga 2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli lembaga tabungan, Washington Mutual, dan beberapa bank investasi, termasuk Bear Stearns, di mana tidak hanya batas antara sektor industri tradisional yang berubah, tetapi persaingan juga menjadi global. Nah, misalnya JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara. Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan yang kedua setelah yang dialami selama depresi hebat. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali besar-besaran dari semua sektor lembaga keuangan dan berakhirnya banyak lembaga keuangan besar. Misalnya Bear Stearns dan Lehman Brothers. Hasilnya adalah seruan dari pemerintahan Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan. Next. Seiring perubahan lingkungan kompetitif, perhatian pada keuntungan, dan lebih dari sebelumnya, risiko menjadi semakin penting. Yang akan dibahas di buku ini adalah pengukuran dan pengelolaan risiko lembaga keuangan. Lembaga keuangan misalnya seperti bank, serikat kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana melakukan fungsi penting menyalurkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana atau memasuk dana
Meskipun kita dapat mengkategorikan atau mengelompokkan lembaga keuangan dan layanan yang mereka lakukan sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank, bank investasi, dan sebagainya, mereka menghadapi banyak risiko yang sama. Secara khusus, semua lembaga keuangan yang dijelaskan dalam eh, bab ini atau CH ini memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit. Yang kedua, cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dan dengan demikian, terekspos pula risiko suku bunga. Selain itu, semua lembaga keuangan terekspos pada beberapa tingkat penarikan liabilitas atau rasio likuiditas, bergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual kepada pemegang liabilitas. Selain itu, sebagian besar lembaga keuangan terekspos pada beberapa jenis risiko underwriting, baik melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Nah, karena risiko-risiko ini dan peran khusus yang dimainkan oleh lembaga keuangan dalam sistem keuangan, lembaga keuangan dipilih untuk mendapatkan perhatian regulasi khusus. Dalam bab ini, pertama-tama kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keistimewaan ini. Secara khusus, apakah fungsi khusus yang diberikan lembaga keuangan, baik lembaga penyimpanan seperti bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit, maupun non-depository, yaitu seperti perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Fungsi-fungsi ini dirangkum dalam tabel 11. Muncul berbagai pertanyaan seperti bagaimana fungsi-fungsi ini bermanfaat bagi perekonomian, lalu sebagai bagian dari diskusi ini, kami secara singkat mengkaji bagaimana perubahan dalam cara lembaga keuangan memberikan layanan memainkan peran utamanya. Next. Uh, ini merupakan tabel 11, yaitu bidang keistimewaan perantara keuangan dalam penyediaan jasa. Yang pertama ada biaya informasi. Agregasi dana dalam lembaga keuangan memberikan insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan seperti perusahaan dan untuk memantau tindakan mereka. Ukuran lembaga keuangan yang relatif besar memungkinkan pengumpulan informasi ini diselesaikan dengan biaya rata-rata yang lebih rendah atau disebut skala ekonomi daripada kasus individu. Yang kedua, ada risiko likuiditas dan harga. Lembaga keuangan memberikan klaim keuangan pada penabung rumah tangga dengan atribut likuiditas yang unggul dan dengan risiko harga yang lebih rendah. Yang ketiga, ada layanan biaya transaksi. Serupa dengan skala ekonomi, dalam biaya produksi informasi, ukuran FI atau lembaga keuangan dapat menghasilkan skala ekonomi dalam biaya transaksi. Lalu yang keempat, intermediasi jatuh tempo. Lembaga keuangan dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas mereka dengan lebih baik. Yang kelima, transmisi pasokan moneter. Lembaga penyimpanan adalah saluran melalui tindakan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Negara atau Federal Reserve yang berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi lainnya. Next, Vin. Lalu yang keenam, ada alokasi kredit, di mana lembaga keuangan sering dipandang sebagai sumber pembiayaan utama, dan terkadang satu-satunya. Untuk sektor tertentu ekonomi seperti pertanian, usaha kecil, dan perumahan real estate. Lalu yang ketujuh, transfer kekayaan antar generasi. Lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun, menyediakan penabung dengan kemampuan untuk mentransfer kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Lalu ada layanan pembayaran. Efisiensi di mana lembaga penyimpanan menyediakan layanan pembayaran seperti check clearing secara khusus atau langsung menguntungkan perekonomian. Lalu yang terakhir, intermediasi denominasi. Lembaga keuangan seperti reksadana memungkinkan investor kecil untuk mengatasi hambatan dalam membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Next, Vin. Lalu selanjutnya akan membahas poin pertama mengenai keistimewaan lembaga keuangan. Next. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal seperti laba ditahan. Next, Vin. Nah, untuk memahami fungsi ekonomi yang penting dari lembaga keuangan, dari suatu lembaga keuangan, bayangkan sebuah dunia sederhana di mana lembaga keuangan tidak ada. Di dunia seperti itu, rumah tangga yang menghasilkan tabungan berlebih dengan mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang mereka peroleh akan memiliki pilihan dasar, di mana mereka dapat menyimpan uang tunai sebagai aset atau berinvestasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal seperti laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, di dunia seperti itu tabungan akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim finansial atau ekuitas dan sekuritas utang akan mengalir dari korporasi ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa LK, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah, di mana ada beberapa alasan untuk ini. Jadi begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga tuh perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan tersebut. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun dengan nilai sekarang bersih yang nilai bersih sekarang yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal untuk setiap rumah tangga tertentu karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi dan cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal tersebut, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain. Pada akhirnya, sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan, kurangnya pemantauan yang dihasilkan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan risiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini. Menciptakan disinsentif disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Secara khusus, diberikan pilihan antara memegang uang tunai dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memilih untuk memegang uang tunai atau likuiditas, terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Akhirnya, bahkan jika pasar keuangan ada atau tanpa lembaga keuangan untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan kemungkinan rumah tangga memperdagangkan sekuritas hutang dan ekuitas perusahaan di antara mereka sendiri, investor juga menghadapi risiko harga. Risiko harga itu
ada risiko bahwa harga jual suatu aset akan lebih rendah dari harga beli aset tersebut. Nah, investor juga menghadapi risiko harga ini dalam penjualan sekuritas. Dan perdagangan sekuritas pasar sekunder melibatkan berbagai biaya transaksi. Artinya, harga di mana investor rumah tangga dapat menjual sekuritas di pasar sekunder seperti New York Stock Exchange mungkin berbeda dari harga awal yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Berikut adalah gambar satu-satu, yaitu aliran dana di dunia tanpa lembaga keuangan. Selanjutnya, karena biaya pemantauan, biaya likuiditas, dan risiko harga, rata-rata penabung rumah tangga mungkin memandang investasi langsung pada sekuritas korporasi sebagai proposisi yang tidak menarik dan memilih untuk tidak menabung atau menabung dalam bentuk uang tunai. Namun, ekonomi telah mengembangkan cara alternatif dan tidak langsung untuk menyalurkan tabungan rumah tangga ke sektor korporasi. Ini bertujuan untuk menyalurkan tabungan melalui lembaga keuangan. Karena biaya pemantauan, likuiditas, dan risiko harga, serta alasan lainnya yang akan dijelaskan nanti, penabung seringkali lebih suka memegang klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan daripada yang dikeluarkan oleh korporasi. Gambar satu-satu, dunia tempat kita tinggal dan cara dana mengalir dalam perekonomian kita. Perhatikan bagaimana lembaga keuangan atau perantara berdiri atau perantara antara sektor rumah tangga dan korporasi. Perantara ini memenuhi dua fungsi. Setiap lembaga keuangan tertentu mungkin berspesialisasi dalam satu atau yang lain, atau mungkin melakukan keduanya secara bersamaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Manik. Yang selanjutnya itu ada LK berfungsi sebagai broker. Fungsi pertama adalah fungsi perantara dalam bertindak sebagai broker murni. FI bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi. Dalam memenuhi fungsi broker, LK memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Misalnya itu ada sebuah perusahaan sekuritas dengan layanan penuh, contohnya Bank of America Merrill Lynch, melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Pialang diskon atau misalnya Charles Schwab melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendirian. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula, pialang asuransi independen mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dalam memenuhi fungsi broker, LK memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada seharusnya yang ada.
Yang selanjutnya itu LK berfungsi sebagai aset transformer. Fungsi kedua itu adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformer aset, FI menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Berikut gambar 1-2 aliran dana di dunia dengan FI. Artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim finansial yang dikeluarkan oleh LK mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga yang lebih rendah. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, LK membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer, dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, LK adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi risiko keuangan. Bagaimana LK dapat membeli sekuritas langsung atau primer yang diterbitkan oleh korporasi dan secara menguntungkan mengubahnya menjadi sekuritas sekunder yang lebih menarik bagi penabung rumah tangga? Nah, pertanyaan ini menyentuh inti dari apa yang membuat LK istimewa dan penting bagi perekonomian. Untuk jawabannya terletak pada kemampuan LK-nya untuk menyelesaikan 3 biaya yang dihadapi penabung yang memilih untuk berinvestasi langsung di sekuritas korporasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu biaya informasi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata-rata yang berinvestasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Kegagalan untuk memantau membuat investor terpapar biaya agensi, yaitu risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan biaya dari keseluruhan biaya agensi. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung atau disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam atau yang sering disebut sebagai agen. Yang selanjutnya, risiko likuiditas dan harga. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, LK memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul
dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan mengeluarkan kontrak transaksi rekening deposito dengan nilai pokok tetap dan atau seringkali suku bunga terjamin yang dapat ditarik sesuai permintaan oleh penabung rumah tangga. Reksadana pasar uang menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung tersebut menikmati kontrak pokok atau sejenis simpanan yang hampir tetap sementara seringkali mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan pemegang polis untuk meminjam polis mereka yang dipegang oleh perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Teka-teki sebenarnya adalah bagaimana LK seperti lembaga penyimpanan yang dapat menawarkan kontrak yang sangat likuid dan berisiko harga rendah kepada penabung di sisi liabilitas neraca mereka, sementara berinvestasi pada sekuritas yang relatif tidak likuid dan berisiko lebih tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan di sisi aset. Selanjutnya, bagaimana LK cukup percaya diri untuk menjamin bahwa mereka dapat menerbitkan layanan likuiditas kepada investor dan penabung ketika mereka sendiri berinvestasi dalam portofolio aset berisiko. Dan mengapa penabung dan investor harus mempercayai janji LK mengenai likuiditas informasi mereka. Kemampuan LK untuk diverifikasi menghilangkan beberapa, tetapi tidak semua risiko portofolio perusahaan. Diversifikasi risiko ini memungkinkan LK memprediksi pengembalian yang diharapkan atas portofolio asetnya yang lebih akurat. FI yang terdiversifikasi secara domestik dan global mungkin dapat menghasilkan pengembalian yang hampir bebas risiko atas asetnya. Akibatnya, secara kredibel dapat memenuhi janjinya kepada rumah tangga untuk memasok klien yang sangat liquid dengan sedikit risiko harga atau nilai modal. Yang selanjutnya itu layanan khusus lainnya. Pembahasan sebelumnya dipusatkan kepada 3 layanan umum atau khusus yang disediakan oleh LK. Yang dimana layanannya itu yang pertama mengurangi biaya pemantauan penabung rumah tangga, yang kedua meningkatkan likuiditasnya, dan yang ketiga mengurangi exposure risiko harga mereka. Selanjutnya, kita membahas 2 layanan khusus lain yang disediakan oleh LK, pengurangan biaya transaksi dan perantara jatuh tempo. Yang pertama ada pengurangan biaya transaksi. Sama seperti LK yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi. Mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi. Misalnya, sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di NUSIP telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka
dengan mengelompokkan aset mereka dalam LK yang membeli aset secara massal atau seperti reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, split bid ask atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu ada intermediasi kedewasaan. Dimensi tambahan dari kemampuan LK untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo dan keuntungan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil. Dengan demikian, LK menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, LK dapat menghasilkan kontrak jangka panjang, seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap atau rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, meskipun ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan FI terkena risiko suku bunga yang besar, FI lebih mampu mengelola risiko ini melalui akses yang unggul ke pasar dan instrumen untuk lindung nilai seperti penjualan pinjaman dan sekuritisasi. Yang selanjutnya aspek khusus lainnya. Aspek khusus lainnya sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak memerlukan LK untuk bertindak, baik sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika intermediasi memiliki manfaat sosial seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka LK akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana ini menunjukkan 3 alasan untuk meyakini bahwa LK itu istimewa bersama dengan 2 alasan terkait lainnya. Pada kenyataannya, akademisi pembuat kebijakan dan regulator mengidentifikasi bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi tertentu dari LK atau kelompok LK. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Niko. Oke. Selanjutnya ada transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter itu merujuk pada mekanisme di mana kebijakan moneter yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Seperti contohnya mengontrol suku bunga atau jumlah uang beredar atau likuiditas keuangan. Dengan tujuannya untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan suatu ekonomi. Transmisi kebijakan moneter ini terjadi ketika kebijakan tersebut mempengaruhi tingkat suku bunga pasar, yang selanjutnya mempengaruhi keputusan konsumen dan investor untuk membeli dan berinvestasi dalam barang, jasa, atau aset. Dalam jangka panjang, transmisi kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Ada beberapa saluran transmisi kebijakan moneter, termasuk saluran kredit, saluran pasar modal, dan saluran nilai tukar. Oke, dan selanjutnya itu ada alokasi kredit. Alokasi kredit itu merupakan proses pengalokasian atau penyaluran dana atau kredit dari suatu lembaga keuangan. Contohnya itu ada bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Salurkannya itu kepada pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau keuangan mereka.
Seperti contohnya ada investasi, keperluan konsumsi, seperti itu. Dan alokasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pinjaman, kredit modal kerja, kredit investasi, atau fasilitas kredit lainnya. Lembaga keuangan biasanya akan mengevaluasi kemampuan pembayaran pihak yang mengajukan kredit melalui riwayat-riwayat peminjaman kreditnya. Jika riwayatnya bagus, eh, maka lembaga keuangan akan menerimanya. Jika tidak, akan pertimbangkan lagi. Seperti itu. Serta menetapkan syarat dan ketentuan untuk meminimalkan risiko kredit yang dapat terjadi. Alokasi kredit itu dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat membantu mendorong investasi dan konsumsi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja. Next. Transfer kekayaan antar generasi atau informasi waktu. Kemampuan ini adalah uh, dengan cara transfer kekayaan antar lintas generasi. Ini sangat penting untuk kesejahteraan sosial. Jadi seperti ada asuransi jiwa, dana pensiun, dan secara khusus melalui keringanan pajak dan mekanisme subsidi lainnya. Untuk melayani dan mengkoordinir kebutuhan tersebut seringkali ini proses transfer kekayaan menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan oleh pembayaran langsung. Yang kedua adalah layanan pembayaran. Layanan pembayaran, lembaga penyimpanan istimewa ini efisiensi diberikan layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Pembayaran penting adalah layanan clearing check, transfer kawat. Ya contohnya itu ada pembayaran senilai triliun dolar dilakukan melalui Fedwire atau CHIPS. Ada juga dua jaringan pembayaran grosir di Amerika Serikat, dan setiap gangguan sistem dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Next. Selanjutnya ada intermediasi denominasi. Intermediasi denominasi itu ada baik pasar uang maupun reksadana utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan berkaitan dengan intermediasi denominasi. Uh, Sebentar. Karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar, banyak aset berada di portofolio aset yang sangat tidak di diversifikasi. Contohnya, ada ukuran minimum sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan 100.000 dolar dan kertas komersial atau hutang perusahaan jangka pendek. Itu sering dijual dalam paket minimum 250 dolar lebih. Individu penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun dengan membeli saham di reksadana, pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Seperti itu. Next. Keistimewaan dan regulasi. Pada bagian sebelumnya, LK terlihat istimewa karena berbagai layanan yang mereka sediakan untuk sektor ekonomi. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien mereka dapat merugikan sumber akhir atau rumah tangga dan pengguna atau perusahaan tabungan. Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Itu
eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor lembaga keuangan ekonomi, membuat alasan untuk regulasi. Sudah. Eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor lembaga keuangan. Ini membuat alasan untuk membuat regulasi. Artinya, LK diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastropik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan lembaga keuangan individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung dan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk peningkatan tutup asuransi simpanan menjadi $250 per orang dan per bank. Pada saat ini, FDIC lebih mengkhawatirkan kemungkinan penularan karena beberapa lembaga penyimpanan utama ODI, misalnya IndyMac, Washington Mutual, yang gagal atau hampir gagal. FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat perusahaan untuk menghindari deposan besar-besaran dari banyak DI yang bermasalah dan bahkan lebih aman, lebih banyak kegagalan dan keruntuhan sistem keuangan yang lebih besar. Oke, next. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga memberikan biaya pribadi atau beban regulasi pada pemilik dan manajer LK individual. Misalnya, peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada individu yang melebihi dari 15% dari modal ekuitas mereka. Meskipun pinjaman mungkin memang nilai sekarang bersih yang positif bagi bank. 6 jenis peraturan keuangan. Sebelumnya, konsekuensinya dari regulasi tersebut bisa merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial dari penyediaan layanan FI atau lembaga keuangan. Biaya privat regulasi relatif terhadap keuntungan privat bagi perusahaan jasa keuangan disebut beban peraturan bersih. Meskipun mungkin bermanfaat secara sosial, biaya ini menambah biaya operasional swasta. Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif dan untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien. Beban peraturan bersih adalah positif. Terdapat 6 peraturan yang berupaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan, yaitu pertama, peraturan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, yaitu peraturan kebijakan moneter. Yang ketiga, itu ada peraturan alokasi kredit. Yang keempat, itu ada peraturan perlindungan konsumen. Yang kelima, itu ada peraturan perlindungan investor. Dan yang keenam, itu ada peraturan masuk dan percatatan. Peraturan ini dikenakan berbeda pada berbagai jenis LK. Misalnya, lembaga penyimpanan adalah LK yang paling diatur secara ketat. Perusahaan pembiayaan di sisi lain tunduk pada lebih sedikit peraturan. Regulasi juga dapat diberlakukan di tingkat federal atau negara, bagian dan terkadang di tingkat internasional. Seperti dalam kasus persyaratan modal bank. Akhirnya, karena sifat tersegmentasi secara historis dalam sistem US lembaga keuangan, banyak peraturan dalam sistem itu yang khusus untuk lembaga, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenakan pada alokasi kredit bank kepada masyarakat lokal. Namun,
peraturan khusus lembaga ini semakin diliberalisasi. Seperti itu. Next. eh Selanjutnya itu ada pergeseran dari pengukuran risiko manajemen dan krisis keuangan. Peristiwa besar pernah terjadi pada Indonesia Jasa Keuangan, yaitu krisis keuangan di akhir tahun 2000-an. Saat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang FSM, salah satunya hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam risiko sistem keuangan, yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran modal perbankan dari model berasal dan bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan. Dalam model tradisional, bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain dan menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumen. Bank biasanya menahan pinjaman ini sampai jatuh tempo dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam bahkan setelah peminjam dibuat. Oke, next. Selanjutnya, bank mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi dan memantau peminjam jika mereka menjual pinjaman daripada menyimpannya sebagai bagian dari portofolio aset bank. Memang, sebagian besar bank besar diatur sebagai perusahaan induk jasa keuangan untuk memfasilitasi kegiatan baru ini. Aktivitas bank bayangan itu perusahaan jasa non keuangan yang melakukan layanan perbankan. Itu memfasilitasi perubahan dari model perbankan komersial asal dan simpan menjadi model perbankan asal dan distribusi. Untuk lapisan perlindungan kedua ini, karena kerugian pada portofolio aset, misalnya kurangnya diversifikasi secara hukum oleh pemegang ekuitas terlebih dahulu dan hanya pada setelah ekuitas dihapus total oleh pemegang kewajiban luar. Misalnya pada tahun 2008, kegagalan yang nyaris terjadi dan pembelian berikutnya oleh JP Morgan Chase dari Washington Mutual meninggalkan pemegang saham Washington Mutual dengan sangat sedikit. Akibatnya dengan memvariasikan tingkat modal ekuitas yang disyaratkan, regulator lembaga keuangan dapat secara langsung mempengaruhi tingkat eksposur risiko yang dihadapi pemegang klaim non-ekuitas di LK. Memang bagian dari program TARP 2008 pada September disetujui oleh AS Kongres pada bulan Oktober 2008 sebagai tanggapan pertama terhadap krisis keuangan. Tujuan dari CPP adalah mendorong lembaga keuangan AS untuk membangun modal guna meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen AS serta untuk mendukung perekonomian AS selanjutnya. Selanjutnya, regulator bertindak cepat untuk memastikan DI terbesar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan. Next. Oke. Peserta dalam sistem perbankan
Bayangan termasuk kendaraan, infrastruktur SIV, kendaraan tujuan khusus, kendaraan kertas yang didukung aset dana lindung nilai kredit, saluran kertas komersial yang didukung aset ABCP, perusahaan pembiayaan dengan tujuan terbatas, reksadana pasar uang, dan dana lindung nilai kredit. Seperti sistem perbankan tradisional, sistem perbankan bayangan menengahi aliran dana antara penabung bersih dan peminjam bersih. Namun, alih-alih yang bertindak sebagai perantara, perusahaan jasa keuangan non-bank atau bank bayangan yang menjadi perantara. Dan seiring meningkatnya permintaan akan hutang hipotek, terutama di antara yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam pasar karena peringkat kredit mereka yang buruk, lembaga keuangan mulai menurunkan poin batas kualitas kredit. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan di pasar yang sekarang dikenal sebagai pasar subprime, bank atau lembaga pemasok hipotek lainnya sering menawarkan suku bunga penggoda yang relatif rendah pada suku bunga hipotek ARM yang dapat disesuaikan, yaitu suku bunga awal yang sangat rendah. Namun jika kurs pasar naik di masa depan, kenaikan kurs yang substansial dapat terjadi setelah periode kurs awal berakhir 2 atau 3 tahun ke depan. Oke, next. Seiring meningkatnya permintaan akan hutang hipotek, terutama di antara mereka yang sebelumnya tidak berpartisipasi pasar karena peringkat kredit mereka yang buruk, LK mulai menurunkan poin batas kualitas kredit mereka. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan mereka di pasar yang sekarang dikenal dengan pasar subprime, bank dan lembaga pemasok hipotek lainnya sering menawarkan suku bunga penggoda yang relatif rendah pada suku bunga hipotek, itu ARM, yang dapat disesuaikan, yaitu suku bunga awal yang sangat rendah. Namun jika kurs pasar naik di masa depan, kenaikan kurs yang substansial dapat terjadi setelah periode kurs awal berakhir 2 atau 3 tahun kemudian. Di bawah model perbankan tradisional, mulai dan tahan, bank mungkin enggan untuk secara agresif mengejar peminjam dengan kualitas kredit rendah karena takut pinjaman akan gagal bayar. Namun di bawah model perbankan asal untuk namun di bawah model perbankan asal untuk mendistribusikan sekuritisasi aset dan sindikasi pinjaman memungkinkan bank untuk mempertahankan sedikit atau tidak ada bagian dari pinjaman, dan karenanya risiko gagal bayar atas pinjaman yang berasal. Jadi selama peminjam tidak gagal bayar dalam bulan-bulan pertama setelah penerbitan pinjaman, dan pinjaman tersebut dijual atau disekuritisasi tanpa bantuan kembali ke bank, bank penerbit dapat mengabaikan masalah risiko kredit jangka panjang. Selama peminjam tidak gagal bayar dalam bulan-bulan pertama setelah penerbitan pinjaman dan pinjaman tersebut dijual atau disekuritasi tanpa bantuan kembali ke bank, hasilnya adalah penurunan kualitas kredit. Pada saat yang sama terjadi peningkatan dramatis dalam leverage konsumen dan perusahaan selama peminjam tidak gagal bayar dalam bulan-bulan pertama setelah penerbitan pinjaman, dan pinjaman tersebut dijual dan disekuritisasi tanpa bantuan kembali ke bank. Bank penerbit dapat mengabaikan masalah risiko kredit jangka panjang. Hasilnya adalah penurunan kualitas kredit. Pada saat yang sama terjadi peningkatan dramatis dalam leverage konsumen dan perusahaan. Next. Akhirnya, pada tahun 2006, harga rumah mulai turun pada saat yang sama. Saat ini terjadi kualitas agunan dan kualitas kredit yang mendasari kumpulan hipotek subprime yang buruk menjadi jelas dengan tingkat gagal bayar jauh melebihi yang tampaknya diantisipasi oleh lembaga pemeringkat dalam menetapkan peringkat sekuritisasi subprime mortgage awal mereka.
Jadi pada tahun pada tahun 2007 persentase tunggakan sekuritas subprime selama 90 hari atau lebih adalah 10,09%. Jauh lebih tinggi dari tingkat 5,37%. Krisis keuangan dimulai. Eh, dan kesimpulannya, bab ini menjelaskan berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi lembaga keuangan dan keistimewaan layanan yang mereka berikan. Kekuatan ini telah menghasilkan lembaga keuangan yang secara historis menghasilkan keuntungan dengan melakukan fungsi khusus tradisional, seperti transformasi aset dan penyediaan layanan likuiditas, yang berkembang menjadi penjualan layanan keuangan yang berinteraksi dengan transaksi pasar keamanan langsung, seperti manajemen aset, asuransi, dan jasa penjamin emisi. Ini semua bukan untuk mengatakan bahwa lembaga keuangan khusus atau tidak dapat bertahan, tetapi hanya lembaga keuangan yang paling efisien yang akan berhasil karena nilai kompetitif dari lembaga keuangan khusus menurun. Secara khusus, meskipun kita dapat mengkategorikan atau mengelompokkan lembaga keuangan dan melabelinya sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, pada kenyataannya mereka itu menghadapi risiko yang lebih umum daripada yang lainnya. Secara khusus, semua lembaga keuangan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit. Yang kedua, cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo neraca pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dan dengan demikian, terekspos risiko suku bunga. Selain itu, semua terkena beberapa tingkat penarikan tabungan atau risiko likuiditas tergantung pada jenis klaim yang dijual kepada pemegang kewajiban. Dan sebagian besar terpapar pada beberapa jenis risiko underwriting, baik melalui penjualan sekuritas atau dengan menerbitkan berbagai jaminan kredit dalam atau di luar neraca. Akhirnya, semua risiko biaya operasi karena produksi jasa keuangan membutuhkan penggunaan sumber daya nyata dan sistem pendukung back office. Dalam lembaga keuangan, manajer tersebut itu mengukur dan mengelola daftar risiko untuk menghasilkan trade-off dan pengembalian dari risiko tersebut dan mencegah bagaimana mengatasi risiko-risiko yang terjadi atau kemungkinan buruk yang terjadi pada keuangan tersebut. Lembaga keuangan ini menciptakan yang semakin kompetitif dan dapat berjalan secara lancar dan efektif. Sekian presentasi dari kami. Mungkin yang lainnya tambahan. Belum ada tambahan kok. Oke, Vini. Oke. Selanjutnya, kalau ada tambahan dari Vini dan Flo, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dari pembahasan terkait lembaga keuangan ini. Selebihnya, kami mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk para peserta Vini dan Florista. Terima kasih.